وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, jalani perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar, sebenar-benarnya perkataan adalah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perkataan-perkataan yang tidak melanggar dari aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam.
Mari para hadirin, kita mulai sekarang lebih bertakwa lagi kepada Allah. Dan kita jaga kita punya lisan. Berkatalah perkataan yang dengannya kita dicatat sebagai amal soleh. Dan hentikanlah perkataan-perkataan yang menyebabkan tercatat kita berdosa dan mengotori hati kita. Kalau kita takwa sama Allah, kita berkata dengan perkataan yang benar, Allah nyatakan yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amalmu. Artinya Allah akan mengkaruniakan rizki kepadamu berupa akhlak yang mulia. Itu rizki terbesar. Jadi di dunia ini sebenarnya rizki terbesar itu akhlak yang mulia. Lebih besar dibandingkan jabatan. Kalau sekedar jabatan, saat kita menjabat orang di bawah kita menghormati kita. Tapi setelah pensiun semua itu hilang. Yang dulu menghormati kita tidak hormat lagi. Hormat karena harta pun demikian. Tapi kalau akhlakul karim, mau ada jabatan atau tidak, mau megang harta atau tidak, tetap dimuliakan kita. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak termulia. Yang Sayyidati Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita takwa, berkata dengan perkataan yang benar, Allah memperbaiki amal-amalmu, menjadikan kamu orang istiqamah, berakhlak mulia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa. Ini juga pengampunan ini nikmat terbesar. Lihat orang yang sudah di meja hijau, di depan hakim, ketika dia jadi terdakwa, sebentar lagi hakim akan memutuskan perkaranya. Dia diberikan waktu untuk pembelaan. Dia akan berusaha menggunakan pakaian yang kalau dilihat dia seperti orang baik. Kedua, dia akan menangis. Si terdakwa akan mengeluh tentang keadaannya, merintih, meminta maaf, meminta belas kasihan hakim untuk meringankan hukumnya, untuk meringankan hukumannya, atau kalau perlu membebaskannya. Dan apabila hakim meringankan hukumannya atau membebaskannya, dan itu adalah hari terindah bagi si terdakwa itu. Ini kita ini nanti menghadap Allah semua. Cuma ada dua tempat di akhirat, al-jannah wan nar. Bayangkan kalau kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah, sehingga Allah tidak masukkan kita ke neraka. Seperti apa bahagianya, melebihi kebahagiaan para terdakwah di dunia. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat, patuh kepada Allah, kepada utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah beruntung. Faza artinya telah beruntung, bukan akan beruntung, telah beruntung sudah. Dia sudah masuk dalam golongan orang yang pasti beruntung. Fauzan azima,
dia akan mendapatkan keberuntungan yang terbesar nanti di akhiratnya. Udah, kita pilih taat aja sama Allah, biar hidup kita enak, senang, damai, selamat dunia akhirat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah para hadirin, hari ini adalah hari yang istimewa untuk kita semua, terutama umat Islam. Hari ini saudara-saudari kita seiman sedang berwukuf di Arafah. Berwukuf di Arafah. Arafah hanya datang 1 tahun 1 kali di Arafah. Di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah di Arafah. Ini sekarang semua jamaah haji ngumpulnya di Arafah. Ada yang datang dari tadi malam. Maksud saya ada yang datang dari waktu malamnya, ada yang datang dari pagi. Dan wukuf itu dimulai waktu zuhur, nanti sampai maghrib. Baru jamaah haji meninggalkan tenda-tenda di Arafah menuju Muzdalifah. Tapi waktu Arafah itu masih ada semalaman itu. Kalau Anda berangkat haji, habis maghrib Anda meninggalkan Arafah, banyak ambulan lewat. Itu bawa orang-orang yang sudah niat haji, tapi dia kena sakit di sana, yang mana dia tidak bisa wukuf seperti orang sehat. Asal lewat aja udah sah. Asal lewat dipakai ambulan itu sudah sah. Itu biasanya habis maghrib lewat. Jadi Arafah ini adalah hari terbaik dalam setahun. Tidak ada khilafiyah itu. Sayyidul Ayyam. Di hari ini Allah ampuni semua dosa-dosa orang yang berwukuf di Arafah. Allah ampuni semuanya. Bahkan Allah akan marah dengan orang yang wukuf di Arafah apabila dia menyangka doanya tidak dikabul oleh Allah. Kalau orang wukuf di Arafah, dihabiskan, diselesaikan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah seperti dia baru lahir dari rahim ibunya. Kecuali kalau dia punya masalah dengan manusia, itu baru nanti persidangannya di akhirat kalau dia tidak selesaikan di dunia. Makanya hati-hati dalam masalah muamalah. Karena kalau orang gak ridha, orang merasa ditipu dengan kita, orang merasa terzolimi, persidangannya ada di akhirat kalau tidak diselesaikan di dunia. Rajin-rajinlah memaafkan orang yang berbuat zalim padamu. Insya Allah Allah gerakkan orang-orang yang pernah kamu zalimi memaafkanmu dengan mudah. Kalau kita suka dendam sama orang, khawatir nanti orang lain juga banyak yang dendam sama kita. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Apa yang kita lakukan, begitulah kelakuannya akan kita terima. Segenap para hadirin, oleh karena itu beruntunglah yang hari ini sedang di padang Arafah. Dan nanti waktu zuhur akan dimulai salat berjamaah mereka di tenda-tenda. Dan bagi para musafir, zuhur, asar, jamak qasar. Kemudian ada khutbah Arafah. Kemudian para pembimbing mengajak semua yang berwukuf untuk menangis, meminta ampun dan rahmat Allah. Dan mudah sekali kita menangis di sana. Tanya yang sudah haji. Orang yang sulit nangis saja mudah menangis di sana. Kita saksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jabatan apapun hilang saat itu. Kita nggak kenal yang mana yang jenderal, yang mana yang orang kaya.
Yang mana yang orang nggak punya, nggak kenal. Hamba Allah semua menggunakan kain ihram, dan mereka semua merintih, menangis di hari itu. Dan insya Allah waktu Jumat ini dikabul oleh Allah. Kita mohon bagi saudara-saudara kita yang hadir di sini, yang belum pernah haji, insya Allah ditakdirkan bisa berangkat haji insya Allah, dan ada menikmati daripada kemuliaan Arafah. Kita saat itu merasakan betul-betul kita dekat sama Allah. Saat itu, saat orang merasakan kedekatannya, seorang hamba merasakan kedekatannya dengan Tuhannya, gak ada harganya dunia dan seisi. Jadi para hadirin, keputusannya, kalau selama ini kita masih terlalu bimbang, sedih, gelisah, khawatir menghadapi kenyataan dunia ini akibat dari kita jauh. Kita jauh dari Allah para hadirin. Kalau kita dekat sama Allah, gak ada kebimbangan di diri kita. Ini bukan khayalan, ini kenyataan. Buktikan saja kamu beriman kepada Allah, kamu istiqamah terhadap perintah-perintah Allah. Janji Allah maha benar. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, sholatnya dijaga, ibadahnya dijaga, maksiat dijauhin, fala khaufun alaihim. Ini Allah yang nyatakan. Tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan atas mereka. Walahum yahzanun. Mereka tidak akan bersedih untuk selama-lamanya. Berganti khawatirnya, kesedihannya hanya pada soal takutnya dia hilang dari istiqomah itu. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Mereka itulah yang kata Allah akan menghuni surganya Allah selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian setelah mereka masuk di dalam. Dan ini adalah balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Jadi kuncinya para hadirin, mari kita dekat sama Allah. Tanya pulang nanti orang dari haji, antum tanya, atau orang yang pernah haji, gimana suasana Arafah? Asyik, nikmat. Paling nikmat dari semua kegiatan haji Arafah. Arafah dinamakan Arafah. Disitulah hamba betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang ini, kenapa kalau ada panggilan sholat masih nunda-nunda, nanti-nanti, kalau malam gak mau tahajud, hari-hari gak mau baca Quran, karena gak kenal Allah kan. Kalau kenal Allah pemberi rezeki, Allah yang bisa mengeluarkan kesulitanmu, Allah yang bisa menciptakan suasana indah di rumah tanggamu, gak mungkinlah dipanggil sama Allah gak datang. Mau dikasih sesuatu kok gak datang. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Tapi kita jangan berputus asa, kita jangan bersedih hati. Karunia Allah itu luas. Rahmat Allah itu bukan hanya di Arafah, tapi juga sampai luar-luar Arafah. Bagi mereka yang menyambut hari Arafah dengan puasa. Jadi yang tidak haji, sunnah puasa Arafah. Kalau memang tidak sanggup puasa, hari Arafah itu banyak-banyaklah berzikir, menyebut nama Allah. Ini hari.
Banyak-banyaklah berzikir, nyebut nama Allah. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak doa, banyak-banyak baca Quran, salawat, sedekah. Insya Allah barokah yang lagi turun di sana pun turun kepada kita semua. Dan doakan mereka yang lagi haji dengan doa tulusmu. Ya Allah, yang lagi pada wukuf di Arafah, karuniakan kesehatan. Ya Allah, berikan kepada mereka kenikmatan. Ya Allah, terima doa-doa mereka. Ya Allah, ya Allah, berikan haji mabrur kepada mereka. Antum doakan tulus mereka, antum dapat doa mereka di sana. Kemudian para hadirin, ada kesempatan kita untuk dekat dengan Allah di tahun ini, yaitu dengan ibadah kurban. Kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Dengan khutbah Jumat yang singkat ini, saya ingin sampaikan kepada para hadirin bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau itu uswatun hasanah buat semua. Dalam riwayat Sayyiduna Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat Idul Adha maksudnya, beliau menyembelih seekor kibas. Kibas itu domba. Dan beliau mengucapkan bismillah, wallahu akbar, hada anni waliman lam yudahhi min ummati. Ini dari aku ya Allah, dan aku niatkan pula ini bagi umatku yang tidak bisa kurban. Subhanallah. Jadi orang duafa ini dikurbankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi riwayat Abu Ayyub Al-Ansari fima rawahu Tirmidzi, derajat hadisnya sahih, bahwa banyak di zaman Rasulullah SAW orang berkurban, menyembelih seekor domba atau sejenisnya kambing begitu, dan dia niatkan untuknya dan keluarga. Tapi juga ada riwayat An-Nabi SAW kurban 100 ekor unta di akhir hayatnya. 63 ekor beliau sembelih sendiri, dan sisanya beliau perintahkan menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah untuk menyelesaikan penyembelihan itu. Jadi dari 3 macam riwayat ini kita simpulkan saja, buat orang yang belum ada kemampuan, tidak usah memaksakan sampai ngutang. Tidak kurban, yang penting ikut andil apa yang kita bisa bantu bagi para pengurban. Insya Allah kita dapat pahalanya. Ditambah lagi Rasulullah pernah menyembelih dan diniatkan umatnya yang gak bisa kurban. Buat orang yang rezekinya tidak bisa membeli kurban yang banyak, katakanlah dia cuma punya tabungan 10 juta, berilah seekor kambing. Istrinya mau kurban, anaknya mau kurban, bilang sama istri dan anakmu, diniatkan kepada bapak saya, kepada kepala keluarga, otomatis istri anak dapat semuanya. Tapi buat orang yang punya keluasan rezeki, kurbanlah sebanyak-banyaknya. Kalau perlu beli sapi sebesar-besarnya, sesuai dengan kemampuan. Punya uang 1 miliar, ya kalau perlu 50 sapi berapa, sebarkan di mana. Karena tidak ada batasan dalam kurban. Itulah kesimpulannya.
Semoga apa yang saya sampaikan manfaat. Dan antum kalau sudah dekat sama Allah, waduh, enak deh hidup, senang, asyik, damai. Semoga Allah terima amal salat kita. Dan kurban itu hanya 4 hari waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Setelah salat Idul Adha berkurbanlah. Boleh saat hari itu, boleh 3 hari setelahnya, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Barakallahu fina wa fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جهل به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقد قال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا منهم ذي العرش العريق خليفة رسول الله أبي بكر الصديق ولا الزاهد الأواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولا جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ولا أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكتب السلامة على الحجاج والمسافرين في برك وبحرك وجوك. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم فادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله.